Ya, oke guys, pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara menggunakan formula dasar pada aplikasi Microsoft Excel ya. Oke, ini ada contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba mengikuti ini ya. Baik, yang pertama kita coba membuat bagaimana persamaan rumus untuk asam kuat, untuk asam lemah, kemudian rumus pH dan Ka-nya di sini ya. Setelah itu kita bikin tabelnya. Oke, baik. Kita coba ketik di bawahnya ya. Nah, saya tuliskan rumus untuk asam kuat. Oke, ini jadinya seperti ini. Gimana caranya supaya jadi ke bawah seperti yang ada di contoh di atas? Nah, ini ada caranya. Kita gunakan di home di sini, di bagian alignment ada fasilitas wrap text. Jadi dia dipaksa untuk ke bawah. Nah, seperti itu. Dan ini posisinya sudah di tengah. Nah, dan di sini dari apa namanya? Horizontalnya juga bisa diatur ya. Ini saya pakainya yang di bawah nih, bottom line ya, setting defaultnya. Kalau mau di tengah klik yang ini. Tapi nggak ngaruh ya. Dia akan kelihatan ngaruh kalau ini kita perbesar. Kalau ini kita perbesar akan kelihatan ngaruh. Dia adanya di bawah. Tapi kalau kita pilih yang di tengah, dia akan di tengah. Oke. Seperti itu ya. Kita kembalikan ke ukuran yang proporsional. Oke, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita coba tuliskan rumus untuk asam kuat ini ya. Kita tuliskan konsentrasi H plus. Nah, kita tulis dulu aja seperti ini ya. Sama dengan A dikali M. Oke. Nah, di sini kita coba ketengahin seperti ini ya. Nah, sekarang problemnya adalah H plus di sini gimana caranya supaya ke atas gitu kan. Nah, di sini kalau di Word kan gampang ya, di home sudah ada fasilitas superscript dan subscript. Nah, kalau di Excel ini kita harus buka dulu nih fontnya. Nah, di sini ada efek, kalian ada pilih nih, ada strike through ini untuk apa namanya? Membuat garis di antara ya buat nyoret ya, nyoret kata lah gitu intinya. Nah, untuk yang di atas ya kita pakai superscript ya. Kalau subscript tentu saja yang di bawah. Kita pilih yang superscript karena tanda plus di sini haruslah di atas sebagai muatan dari H ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya rumus. Nah, ini sudah ada. Excel sudah membaca, ini sudah pernah diketik sebelumnya katanya. Ya udah kita tinggal ubah yang asam kuatnya kita ubah jadi tulisan lemah seperti itu ya. Kemudian kita wrap text kembali. Oke, sekarang kita menuliskan rumusnya. Oke, ini ada yang keliru nih di contohnya ya. Ini plusnya harusnya ada di dalam. Saya perbaiki terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini baru benar ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada akar. Ya, kita udah belajar sebelumnya ada fasilitas radikal ya, untuk akar ini radikal. Nah, dan radikal ini adanya di insert equation. Nah, di Excel tuh ada nggak sih? Nah, insert. Sini kita klik symbols. Nah, di sini juga ada equation ya. Cuma dia nanti jadinya objek ya. Jadinya objek yang tempatnya di mana aja di sini. Nanti kita bisa pindahin ya. Oke, baik. Sekarang kita coba pilih yang script di atas ya karena ini H+. Nah, kita pindahin aja ke sini. Oke. Kita ketik H plus, kemudian ke kanan sedikit, baru kita tutup kurung. Nah, ya tanda kurung siku ini menunjukkan konsentrasi ya. Sama dengan akarnya yang kita pakai yang radikal ini ya. Akar dari Ka dikali dengan
M. Nah, seperti itu. Kalau sudah ya, kalau sudah ya kita keluarkan saja. Nah, ini kita bisa atur-atur ya posisinya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba buat rumus pH. pH ini kepanjangan dari power of hydrogen ya. Rumus pH itu adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya. Nah, di Excel ini nggak bisa kita pakai shortcut seperti di Word ya. Kalau di Word kan kita belajar Ctrl Shift plus kan. Nah, di Excel ini nggak bisa, nggak berguna shortcut tersebut. Jadi kita tetap harus pakai yang tadi caranya ya, home, font, di sini ada efek superscript. Nah, harus seperti itu ya. Nah, karena memang Excel ini kan fungsinya untuk ngitung ya sebenarnya. Jadi makanya fitur-fitur seperti itu terbatas. Oke. Nah, ini ada nilai Ka. Ini tentu saja Ka dari asam lemah yang ada di contoh ini ya. Oke. Seperti ini kita buat dia supaya di tengah. Nah, ini 0,0001 ini kan sama dengan 1 kali 10 min 5 ya. Ini sebenarnya kalau saya klik di sini saya menuliskan formula sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi formula atau rumus dalam Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Jadi kalau saya tulis sama dengan di sini, kemudian 10 pangkat. Nah, pangkat itu seperti ini. Pangkat min 5, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan ini kita bisa ubah format numbernya. Ini kan general itu ya umum ya. Kita bisa juga mengubah menjadi scientific misalkan. Nah, scientific itu seperti ini ya. Ini ada 1,00 itu pangkat 10 pangkat min 5 di sini kalau kita baca seperti itu ya. Baik, atau kita ubah jadi general, balik lagi ke awal. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tabelnya nih. Ya, kita buat tabel. Di sini ada nomor, kemudian ada rumus kimia, ya. Kemudian ada valensi asam, kemudian ada molaritas, ada konsentrasi H+. Oke. Kita ubah plusnya supaya jadi di atas, font, superscript. Oke, seperti itu ya. Kita ketengahkan, dan di sini ada pH, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ini kita ketengahkan semua ya. Oke. Kita tebalkan ketik bold sini, ya. Tekan bold di toolbar font. Kemudian kita tuliskan nomor 1, 2, 3, 4. Nih saya punya cara cepat ya untuk membuat nomor di sini. Ini kan sampai 4 sih gampang, ngetik sendiri juga nggak capek ya. Tapi kalau misalkan nomornya udah sampai 100 gitu kan, 1000 itu kan banyak banget. Nah, di sini ada jadi di pojok kiri bawah kita bisa tarik ke bawah ini sampai berapapun kita mau ya. Kalau cuma sampai 4 berarti sampai sini nih. Nah, jadi cara cepat untuk membuat nomor ya. Oke. Rumus kimianya ini HCl. HCl apa? Asam klorida ya. Kemudian asam sulfat H2SO4. Nah, ini lagi-lagi harus kita atur ya. Karena 2 ini harus di bawah, berarti kita pilihnya yang subscript ya. Begitu pula dengan yang 4 di sini, ini juga harus subscript.
Oke, seperti ini. Kemudian ada CH3, COOH. 3 ini juga kita buat subscript. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita copy ya. Tarik aja ke bawah. Kan sama, seperti itu. Valensi asam. Nah, ini kita ketengahin dulu sebentar. Valensi asam ini menunjukkan seberapa banyak jumlah H plus yang mungkin terbentuk. Kan kalau untuk asam kan cirinya dia ada ion H plus yang dihasilkan ya. Sekarang HCl, kita lihat H-nya ada 1 kan, valensinya 1. Sedangkan asam sulfat di sini 2. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Angka ini langsung ke sebelah kanan. Jadi kalau Excel mendeteksi dia adalah angka, secara defaultnya maka dia akan ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk teks, saya tulis C misalkan nih, dia defaultnya di sebelah kiri, seperti itu. Ya, oke. Ini satu gitu ya. Oke, ini kita ketengahin dulu. Nah, molaritas. Nih, sekarang kita masuk yang koma-komanya nih. Di sini, kalau saya tulis 0, pakai komanya pakai titik, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Artinya dia sukses Excel-nya mendeteksi bahwa ini adalah angka. Ya, jadi di aplikasi Excel yang saya ini, komanya pakai titik. Karena settingannya settingan English, American English. Nah, kalau settingannya bahasa Indonesia, format numbernya, pakainya koma biasa. Kalau saya pakai koma yang biasa, misalkan sini saya tulis 0,2, maka dia ada di sebelah kiri. Artinya ini dia ya Excel ini tidak membaca 0,2 ini sebagai number. Efeknya kalau kita masukkan ke dalam rumus dia akan tidak akan bisa dihitung. Ya, nanti akan muncul error ya di hasil perhitungannya. Maka di sini saya tulis 0,2 pakai titik komanya ya. Nah, di sini yang asam cuka yang pertama CH3COH ini 0,4 dan yang kedua 0,9. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ini kita mau kasih garis. Nah, kalau kasih garis di sini di bagian font ada borders ya. Kita pilih all borders maka akan muncul garisnya. Oke, kita masuk ke perhitungan nih. Untuk yang H+, untuk yang asam kuat itu kan rumusnya A kali M, di mana A-nya adalah valensi asam, M-nya adalah molaritas. Nah, kita lihat valensi asam ini ada di kolom C dan molaritas ada di kolom D. Sini ya, C dan D. Nah, maka kalau kita mau menuliskan rumus konsentrasi H+, kita ketik sama dengan di sini. Kemudian kita arahkan C14 di sini. Akan muncul C14 dikali. Nah, kali itu tanda seperti itu, asterik ya, perkalian. Jadi kalian harus tahu kalau perkalian itu asterik, kalau pembagian garis miring, kalau penjumlahan biasa, plus kalau pengurangan minus seperti itu ya. Kalau pangkat seperti ini. Kalau akar, pangkat setengah kita pakainya ya. Atau SQRT ya, kalau di ada function SQRT. Tapi kita coba yang pakai yang dasar-dasar dulu aja ya. Oke, sekarang ini kan C14-nya sudah, kemudian dikali dengan molaritas. Molaritasnya kan ini. Jadi C14 dikali D14. Kalau sudah beres, yakin benar rumusnya, maka kita klik enter. Oke, 0,1 munculnya. Nah, ini rumus ini bisa kita copy. Ya, karena H2SO4 pun kan asam kuat. Rumusnya sama. Jadi kita bisa tarik ke bawah. Nah, seperti itu. 0,2 dikali 2, 0,4. Betul ya? Oke, selanjutnya untuk yang cuka, ini rumusnya udah berbeda ya. Kita masukkan rumus yang di bawahnya ini. Oke, kita tulis sama dengan. Nah, ini akar KA dikali M. KA-nya sudah kita tuliskan ada di kolom F11 kan. Tapi di sini dia dalam akar. Maka kita buat dalam kurung. Ya, dalam kurung nanti kita isi di dalam kurung itu ya. Nah, ini kita pangkatkan dulu dengan setengah. Pangkat setengah. Karena
akar itu kan sebenarnya pangkat setengah ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita isi yang ada dalam kurung di sini adalah KA. Kita select F11, kemudian dikali dengan molaritasnya yang D. Oke. Kemudian kita enter. Maka muncul 0,002. Nah, kemudian apakah kita mau copy ke bawah? Coba kita cek ya. Kita cek, kita copy ke bawah, drag, klik and drag. Ternyata hasilnya berbeda dengan yang di atas. Apa masalahnya? Masalahnya adalah, lihat di sini F12-nya, yang tadinya F11 pindah ke F12. Di sini kan kosong, nggak ada angka, maka hasilnya 0. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membuat F11 ini tetap F11, nggak pindah, gitu kan. Yang pindah hanya D16-nya saja, nanti jadi D17. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita arahkan kursor di F11 ini, kemudian tekan F4 di keyboard kalian. Maka akan muncul tanda dolar seperti ini. Ini menunjukkan dikunci. Selnya jangan berubah, karena nilai KA-nya kan tetap. Gitu ya. Kalau sudah, klik enter. Nah, sekarang kalau kita copy rumusnya, maka dia akan menghasilkan angka yang cocok, yang sesuai, yang tepat ya, 0,003 ya. Oke, ini udah pasti benar. 0,9 kali 10 pangkat 5 kan 9 kali 10 pangkat min 6 diakarkan, nanti ada akar 9 kan jadinya 3 ya. Akar 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 3. Oke, jadi ini hasilnya betul. Oke, selanjutnya kita hitung pH. pH ini rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Oke, nah sekarang kita tulis sama dengan min log. Nah, di sini kalau kita lihat banyak functionnya. Kalau kita tulis log saja, di sini ada base atau basis ya. Basis logaritma yang harus kita atur. Kalau log 10 ini sudah di set basisnya basis 10. Ya, kalau cuma log doang itu basisnya basis 10. Makanya kita pilih yang log 10. Nah, number angkanya yang di sini yang kita pilih. Oke. Kemudian klik enter. 1 muncul. Dan ini kita bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini. Wah, ini komanya banyak banget. Nah, ini kita bisa atur. Ini supaya 2 angka belakang koma misalkan. Nah, di sini ada number, nah, ada increase desimal, ada decrease desimal. Kita pilih yang decrease untuk mengurangi angka desimal. Nah, seperti itu kan. Sudah sesuai dengan contoh. Oke. Silakan kalian mencoba bagaimana cara menggunakan formula dasar ya dalam Microsoft Excel. Oke, good luck.